Bab 2008, beralasan. Orang ini benar-benar menjijikkan. Nora juga berkata dengan jijik. Sean menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum. Oke, ayo pergi Kemal. Sekarang kamu tahu siapa yang ada di balik layar, kamu tidak perlu khawatir lagi. Nora segera mengangguk, memegang lengan Sean dengan gembira dan meninggalkan Jackson Jewelry. Pria itu sangat tampan. Nona Nora menjadi pengelola mal kita di usia yang begitu muda. Untuk sesaat, aku tidak tahu harus iri pada siapa. Kamu bisa mendapatkannya. Hari itu, Nona Yezi memanggil pria itu guru. Kalau Nona Yezi memanggilnya tuan, masih mungkinkah identitas pria ini sederhana? Benar, kepada siapa lagi kamu iri? Berhentilah melamun di sini, yang nyata adalah mendapatkan lebih banyak pesanan dan komisi. Melihat sosok keduanya pergi, ada lonjakan diskusi di Jackson Jewelry. Bu Shina berdiri di depan pintu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika mendengar diskusi yang berasal dari toko. Meskipun dia tidak tahu identitas asli Sean, baik itu dari sikap Yezi terhadap Sean atau ucapan dan perilaku Sean, dia bisa melihat bahwa asal-usul Sean sama sekali tidak biasa. Sudah, bekerjalah dengan giat. Bu Shina berhenti berpikir dan berkata kepada beberapa karyawan di toko. Hari sudah larut, Sean dan Nore meninggalkan mal di malam hari. Pulang? Kamu pasti lelah setelah seharian berbelanja kan? Sean memandang Nora di kursi samping pengemudi dan berkata sambil tersenyum. Nora mengangguk sedikit dan berbisik. Pulang, aku akan memejamkan mata sebentar. Sambil mengatakan itu, dia memejamkan mata. Hanya dalam beberapa detik, ia benar-benar sudah masuk tidur. Melihatnya seperti ini, Sean juga menunjukkan senyuman. Sejak Nora mulai membantu Yezi berbagi tanggung jawab dalam sebagian industri keluarga Jackson, Nora menjadi sibuk. Meskipun Nora tidak mengatakannya sekalipun, Sean juga tahu bahwa dia berada di bawah banyak tekanan akhir-akhir ini. Kendaraan melaju mulus di jalan, dan segera kembali ke villa. Melihat Nora belum bangun, Sean tidak mengganggunya. Dia hanya duduk diam di kursi pengemudi dan menatap Nora dengan penuh senyuman di wajahnya. Saat ini, Dawel sedang menghancurkan berbagai vas porselen diolah keluarga Murphy. Sean sialan! Apa kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena orang tua dari keluarga Jackson menghormatimu, lantas kamu bisa mengabaikanku? Dawel menghancurkan vas harga 200 juta di tangannya dan menggumamkan makian. Meskipun keluarga Murphy bahkan tidak dapat memasuki jajaran keluarga kelas 2 di masa lalu, berkat adik perempuannya menikah dengan keluarga Hebel dan ditambah dengan bantuan keluarga Santa, keluarga Murphy kini telah berdiri kokoh di jajaran keluarga kelas 2. Dengan kekuatan keluarga Murphy saat ini, wanita seperti apa yang tidak bisa ditemukan Dawel? Tapi, justru pada Nora, dia tersandung. Karena Nora adalah cucu perempuan yang diakui oleh Tuan Jackson. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan Tuan Jackson, dengan identitas Tuan Jackson, status seorang cucu angkat sudah menakdirkan status Nora berada di atas dirinya, Dawel. Dawel tidak pernah berani mengusik Nora. Jika tidak, sekalipun keluarga Hebel membantunya, sepertinya juga tidak bisa menghentikan kemarahan Tuan Jackson. Dengan cara ini, Dawel hanya bisa melampiaskan semua keinginan dan kemarahannya pada Sean. Hari ini, dia meminta seseorang untuk menemukan kedua wanita itu, dan membayar 200 juta untuk membuat kedua wanita itu bertindak, ingin menuangkan air kotor ke sekujur tubuh Sean. Tapi, Nora sangat percaya pada Sean, dan dia sama sekali tidak percaya kata-kata kedua wanita itu, dan bahkan berinisiatif untuk mengakhiri sandiwara tersebut. Hal ini membuat Dawel, yang telah mendambakan kecantikan Nora, makin menyimpan dendam terhadap Sean. Dalam pikirannya, Sean hanyalah orang kecil yang tidak dikenal, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya yang adalah seorang kepala keluarga Murphy. Tak. Pada saat ini, terdengar suara sepatu hak tinggi menapak lantai yang tergesa-gesa. Mendengar suara ini, wajah Dawel tiba-tiba berubah, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Tanpa ragu, Dawel berjongkok dan mulai memungut berbagai puing di lantai. Namun belum sempat ia memungutnya,
sesosok orang sudah berdiri di depan pintu. Orang yang datang adalah Santa. Pada saat ini, ketika dia melihat puing-puing yang berserakan di lantai, kemarahan tiba-tiba muncul di wajah Santa. "Dawel, apa kamu mabuk belakangan ini?" Suara dingin Santa seperti angin dingin di bulan Desember, yang membuat seluruh tubuh Dawel sedingin es. Dawel perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan kurang percaya diri. "Ini, aku mengalami sedikit masalah dalam bisnis, jadi aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Ada sedikit masalah dalam bisnis?" Santa mengerutkan kening, tetapi ekspresi wajahnya masih sangat dingin. "Kalau begitu katakan padaku, masalah apa yang kamu temui?" "Ini." Menutup-nutupi, Dawel lamban untuk mengatakan alasannya. Melihatnya seperti ini, Santa mencibir. "Dawel, apa kamu masih ingat Nora?" Mendengar Santa mengucapkan kata-kata Nora, wajah Dawel tiba-tiba berubah. Keluarganya Santa, yaitu keluarga Zimmerman, jauh lebih kuat daripada keluarga Maffei dalam hal kekuatan. Jika bukan karena bantuan keluarga Hebel dan Zimmerman selama bertahun-tahun, keluarga Maffei masih akan berjuang di jajaran keluarga kelas 3. Kekuatan keluarga Zimmerman juga membuat Dawel sedikit takut pada istrinya. Namun, karena hubungannya dengan keluarga Hebel, Dawel juga memiliki kepercayaan diri. Bagaimanapun, keluarga Zimmerman bukanlah lawan dari keluarga Hebel, dan bahkan keduanya tidak sebanding sama sekali. "Nora apa? Kenapa aku tidak ingat orang seperti itu? Apa dia laki-laki atau perempuan? Apa dia dari kota Northerns? Istriku, beri aku beberapa petunjuk, mungkin aku bisa mengingat orang seperti itu." Dawel berpura-pura tenang dan berkata. Santa langsung mencibir. Sebagai nona kedua dari keluarga Zimmerman, pengetahuannya jauh di atas Dawel. Bagaimana Dawel bisa bersembunyi darinya dengan kemampuan akting yang begitu buruk? Terlebih lagi mengungkit Nora pada saat ini adalah karena dirinya memiliki bukti konkret. Justru karena dia tahu tentang perseteruan antara Dawel dan Nora, Santa lebih yakin bahwa perhiasan yang dia beli di Action Jewelry telah ditukar oleh Dawel dan membuatnya kehilangan kedewasaan di Action Jewelry. Melihat rupa Santa, Dawel diam-diam merintih dalam hatinya, tidak tahu kapan dirinya bertingkah aneh dan diketahui oleh Santa. Selama bertahun-tahun ini, tidak sedikit wanitanya di luar. Namun, karena dia berhati-hati, Santa tidak pernah mengetahui apa yang dia lakukan di luar. Tapi, kali ini dia kalah. "Sayang, dengarkan penjelasanku. Nora dan aku pernah makan bersama. Dia adalah perwakilan yang diutus dari perusahaan keluarga Jackson untuk membahas bisnis. Jangan percaya omong kosong di luar. Aku, Dawel, tidak bersalah. Aku telah menikah denganmu selama bertahun-tahun dan tidak pernah genit di luar." Dawel berkata dengan wajah tegas. Jika bukan karena bukti, Santa mungkin benar-benar percaya omong kosongnya. Bab 2009, pengakuan yang sebenarnya. "Demi hubungan suami istri kita, aku beri kamu waktu 3 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Kalau masih ada rumor dalam 3 hari, hubungan suami istri kita akan berakhir." Santa memandang Dawel dengan kecewa dan berkata dengan suara yang dalam. Ekspresi Dawel tampak bingung, wajahnya penuh rasa malu. Penjelasan yang telah dicoba dan teruji selama ini ternyata tidak berfungsi hari ini. Namun, dia juga tidak banyak penyesalan. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Maffei sudah masuk ke dalam jajaran keluarga kelas 2 di kota Northerns. Tentunya tidak perlu dirinya, seorang kepala keluarga Maffei, dengan sengaja menyenangkan Santa demi keluarga Maffei. Dawel mengangguk acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum. "Baiklah, karena kamu sudah mengatakan ini, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Selama bertahun-tahun ini, demi perkembangan keluarga Maffei, aku selalu berada di bawah kamu. Tidak peduli apa yang aku lakukan, aku harus memperhatikan perasaanmu. Kita tidak punya anak selama bertahun-tahun, tidakkah kamu benar-benar tahu mengapa?" Begitu kata-kata ini keluar, wajah Santa tiba-tiba berubah, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Dia jelas tidak menyangka Dawel akan mengatakan hal seperti itu.
Keduanya telah menikah selama bertahun-tahun tanpa seorang anak, jadi Santa tentunya pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Kenyataannya selalu kejam, dan hasil pemeriksaannya adalah Santa tidak subur. Santa juga telah menutup mata terhadap urusan Dawel di luar beberapa tahun ini, dan telah bekerja keras untuk menggerakkan keluarga Zimmerman untuk mendukung perkembangan keluarga Mavi. Bukankah dia melakukan hal-hal ini untuk menebus kekurangannya kepada Dawel? Tapi, bagaimana dengan Dawel? Tidak sedikit wanitanya di luar beberapa tahun ini. Terlebih lagi, hari ini dia langsung mempermalukan Santa dengan mengungkapkan apa yang tersembunyi di hatinya, sama sekali tidak menjaga harga diri Santa. Santa, kita akan bercerai besok. Aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Ada pepatah lama di negara kita, yaitu ada 3 cara untuk tidak berbakti, dan yang terburuk adalah tidak mempunyai keturunan. Kamu tidak bisa memberikan kepadaku seorang pewaris keluarga Zimmerman, jadi untuk apa aku menginginimu sebagai istri? Menjadi dewa kekayaan? Dawel juga tidak introspeksi, malah menyalahkan orang lain, dan dia sama sekali tidak berniat untuk menjaga harga diri Santa, dan dengan kalut membuka bekas luka Santa. 2 garis air mata bening berlinang dari sudut mata Santa, isak tangisnya tersendat. Dawel, apa aku telah memperlakukanmu dengan buruk selama bertahun-tahun ini? Keluarga Mavi kamu ingin berkembang, baik. Aku memohon kepada kakakku dan ayahku untuk meminta mereka memberikan sebagian keuntungan keluarga Zimmerman kepada keluarga Mavi kamu secara gratis. Kamu cari wanita di luar, oke? Aku berpura-pura tidak melihat, hanya karena aku tidak bisa melahirkan anak untukmu. Tapi, bagaimana denganmu? Sekarang kamu membuang semua perasaanmu, hanya tahu memanfaatkan hal ini untuk berdebat. Dawel, apa kamu masih seorang pria? Santa berteriak dengan suara serak. Beruntung, hanya mereka berdua suami istri yang tinggal di villa ini, jika tidak entah berapa banyak gosip yang akan muncul. Dawel duduk di kursi, menyelangkan kakinya, dan berkata dengan menghina. Sudah selesai? Karena kamu sudah selesai, silakan pergi. Aku akan meminta seseorang membawa kontrak perceraian ke kediaman keluarga Zimmerman besok. Santa menatap Dawel dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Villa ini masih tercatat atas nama Dawel, yang tentunya dianggap sebagai properti Dawel, jadi wajar saja mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Santa tidak banyak berdebat. Sebagai nona kedua dari keluarga Zimmerman, dan setelah mondar-mandir bertahun-tahun di Mal, bagaimana mungkin pikirannya sama dengan wanita biasa? Karena Dawel sama sekali tidak merindukan cinta lama, maka dia tentunya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan cara bagaimana Dawel mengambil hal-hal dari keluarga Zimmerman, dengan cara demikian pula dia akan mengambilnya kembali dari keluarga Mavi. Saat suara sepatu hak tinggi yang menapak dengan cepat memudar, deru mobil juga berangsur-angsur menghilang. Wajah Dawel dipenuhi dengan senyum puas, dan dia tersenyum liar. Hahaha! Akhirnya aku menyingkirkan wanita jalang ini. Sekarang tidak ada lagi wanita jalang merepotkan seperti itu. Sean, tunggu aku, dan lihatlah bagaimana aku bermain denganmu sampai mati, lalu bermain dengan wanitamu. Lalu, kenapa kalaupun cucu Tuan Jackson? Kakak iparku adalah kepala keluarga Hebo, dan kamu, Nora, hanyalah cucu angkat dari keluarga Jackson. Suara tawa yang merajalela bergema di villa, yang justru menambah kesuraman villa di malam hari. Tok, tok, tok. Tuan Lane, ada orang datang. Jendela mobil Veneno diketuk, dan terdengar suara Johan Maggio. Sean mengerutkan kening dan memperhatikan bahwa sebuah Lamborghini merah besar diparkir di luar villa. Nora, yang sudah tertidur di kursi samping pengemudi, juga terbangun, menggosok matanya dengan mengantuk saat ini. Dengan bingung, dia bergumam. Apa kita sudah sampai di rumah? Sudah sampai rumah dari tadi. Naiklah ke atas dan tidurlah sebentar. Aku akan bertemu dengan seseorang. Sean berkata sambil tersenyum kecil. Nora seketika terbangun, sekilas melirik Johan dan Hadel yang berwajah serius di luar mobil, menunjukkan sedikit rasa malu. Kemudian, dia membuka pintu mobil,
dan memasuki villa seolah melarikan diri, dan naik ke atas. Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia keluar dari mobil. Namun, Johan dan Hadel juga serius, seolah-olah mereka tidak melihat penampilan Nora barusan. Melihat Sean keluar dari mobil, seorang wanita juga turun dari Lamborghini merah besar. Melihat wanita ini, Sean berkata dengan tatapan aneh. "Ternyata kamu. Ini aku, Santa. Mengunjungi Tuan Lane di saat ini, maaf mengganggu." Santa berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat penampilannya, Sean tentunya tahu bahwa wanita ini telah menangis. Adapun sebabnya menangis, apakah masih perlu dipikir? Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Ayo duduk dan mengobrol." Santa mengangguk sedikit dan mengikuti Sean ke villa. Johan dan Hadel tidak masuk, menjaga pintu villa seperti dewa pintu. Dua mahaguru menjaga pintu, mungkin tidak lebih dari 2 orang di seluruh Draconia dengan kekuatan seperti itu. Mahaguru sudah menjadi yang terdepan dalam seni bela diri Draconia, tetapi kekuatan seperti apa yang dapat membuat kedua mahaguru bersedia melakukan pekerjaan pelayan seperti ini? Sean menuangkan 2 cangkir kopi dan menyerahkan salah satunya kepada Santa. "Terima kasih." Setelah menerima kopi, Santa bergumam. Sean terkekeh dan duduk di sofa di seberang Santa. "Aku ingin tahu mengapa kamu datang menemuiku saat ini? Hari sudah gelap, apa kamu tidak pulang menemani suamimu?" Mendengar kata suami, kebencian yang tak terlupakan tiba-tiba muncul di tatapan Santa yang awalnya acuh tak acuh. "Benda terkutuk itu tidak pantas menjadi laki-laki Santa ini. Tuan Lane, aku tahu kamu tidak sederhana. Dan aku juga tahu apa yang dilakukan Dawel pecundang itu pada tunanganmu. Apa yang dilakukan Yaksen Jului sebelumnya adalah karena orang ini berada di balik layar." Sean tidak perlu bertanya lebih banyak, Santa langsung membeberkan keseluruhan ceritanya, dan menceritakan semua hal buruk yang dia tahu telah dilakukan Dawel. Bagi seorang wanita yang dibutakan oleh kebencian, apapun yang dia lakukan tidaklah mengherankan. Bab 2010 Bekerja sama. Sean seperti pendengar yang baik. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyela sepatah kata pun, hanya mendengarkan Santa dengan tenang. "Aku membuat Tuan Lane tertawa." Santa berkata dengan malu setelah selesai berbicara. Sean mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. "Dapat terlihat bahwa Dawel sangat menyakiti hatimu, Nona Santa. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah masalah antara kamu dan suamimu. Sulit bagiku untuk mengatakan apapun sebagai orang luar." Santa menyesap kopi dan berkata, "Tuan Lane, keberadaan seorang pria yang selalu menginginkan tunanganmu adalah sebuah ganjalan, kan? Aku tidak percaya bahwa di dalam hati orang sepertimu, Tuan Lane, kamu benar-benar bisa berpura-pura tidak melihat Dawel." Sean mengambil cangkir kopi dan menyesapnya, lalu perlahan meletakkan cangkir kopi. Ting! Cangkir kopi beradu dengan meja kopi dan mengeluarkan suara lembut. "Nona Santa, aku harus mengatakan bahwa kemampuanmu untuk menilai orang tidaklah buruk. Setidaknya jauh lebih baik dari pecundang Dawel itu." Sebelum Santa dapat berbicara, Sean melanjutkan. "Karena dia berani mendambakan Nora, aku tentu saja tidak akan melepaskannya. Hanya saja aku sangat penasaran, Nona Santa, bukankah seharusnya kamu menggunakan kekuatan keluarga Zimmerman untuk berurusan dengan Dawel saat ini? Mengapa kamu masih punya waktu untuk datang kepadaku?" Santa terkekeh. "Adik Dawel, Stella, menikah dengan Julian, kepala keluarga Hebo. Meskipun kekuatan keluarga Zimmerman aku lebih kuat daripada keluarga Murphy, kalau keluarga Hebel maju saat itu, keluarga Zimmerman aku tidak punya peluang untuk menang." Ada senyum yang tidak bisa dijelaskan di sudut mulut Sean, dan dia berbisik. "Jadi, kamu datang kepadaku sekarang? Apa kamu ingin aku membantumu menghadapi Dawel?" "Benar." Santa langsung mengangguk. "Aku percaya pada kemampuanku untuk menilai orang. Meskipun Nora adalah cucu angkat yang diakui oleh Tuan Yaksen, yang aku rasakan dari Tuan Lane itu terlalu misterius. Itu sebabnya aku tidak mencari Nora,
karena keluarga Jackson mungkin tidak akan berkonfrontasi langsung dengan keluarga Hebel demi cucu angkatnya yang punya nama keluarga berbeda. Tapi, Tuan Lane, kamu berbeda. Karena Dawel berani mendambakan Nora, sebagai tunangan Nora, kamu pasti akan menyingkirkan Dawel. Sean menatap wanita di depannya dengan tatapan penuh makna, dan selalu ada senyum tipis di sudut mulutnya. Selama Tuan Lane setuju untuk mengambil tindakan terhadap Dawel, aku akan mendesak keluarga Zimmerman untuk sepenuh tenaga mendukung kamu melawan keluarga Murphy. Pada akhirnya, aku tidak menginginkan apapun dari keluarga Murphy, dan aku akan memberikan semuanya kepada Tuan Lane. Santa berkata dengan ekspresi marah. Sean mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Kamu telah begitu bersusah payah, bahkan menggunakan kekuatan keluarga Zimmerman untuk menyerang Dawel, dan kamu bersedia memberiku harta keluarga Murphy seperti ini? Bersedia. Aku hanya menginginkan satu hasil, dan itu adalah kematian Dawel. Santa langsung mengangguk, lalu melanjutkan. Aku masih punya satu syarat lagi. Biarkan aku datang dengan pisau terakhir untuk membunuhnya. Begitu kata-kata ini keluar, Sean memandang Santa dengan sedikit terguncang. Dia jelas tidak menyangka bahwa wanita yang tampaknya tidak berdaya di depannya ini akan memiliki tekad yang begitu kejam. Membunuh mantan suaminya dengan tangan sendiri. Baik, aku setuju dengan syarat ini. Namun, Sean tidak peduli akan menjadi orang seperti apa Santa setelah kejadian ini. Karena dia bersedia menggunakan kekuatan keluarga Zimmerman untuk membunuh Dawel, Sean tentu saja setuju dengan senang hati. Bagaimanapun, dia akan mengambil tindakan terhadap Dawel, tetapi sekarang keluarga Zimmerman mengambil tindakan, dia hanya perlu menangkis keluarga Hebel. Karena kamu setuju, Tuan Lane, keluarga Hebel. Sebelum Santa selesai berbicara, Sean berkata terlebih dahulu. Jangan khawatir tentang itu. Kamu jangan ragu menyerang keluarga Murphy, keluarga Hebel tidak akan bisa memasuki pertarungan ini. Baik. Ini kata-kata yang aku tunggu darimu, Tuan Lane. Kalau begitu aku pergi dulu, Dawel tidak akan hidup melewati 1 minggu. Santa langsung pergi setelah berbicara, tanpa penundaan sedikit pun. Hanya butuh 2 jam sejak dia bertengkar dengan Dawel dan pergi untuk membicarakan balas dendam dengan Sean. Dari sini kita bisa melihat betapa tegasnya Santa. Begitu dia memikirkannya, dia akan segera melakukannya. Setelah Santa pergi, Nora berjalan menuruni tangga dengan cepat dari lantai atas. Apa kamu bersembunyi di lantai atas dan sudah menguping sebentar? Sean berkata sambil tersenyum. Nora tampak malu dan kemudian bertanya dengan ekspresi serius. Dawel hanya sudah membuat kita muak sesaat, apa benar-benar perlu membunuhnya? Apa yang kamu katakan salah, bukan kita yang menginginkan nyawanya. Sean berkata sambil tersenyum kecil. Nora tertegun sejenak, dan kemudian segera sadar. Dia melihat mobil sport merah besar yang sudah menyala di luar pintu dan bergumam. Bisakah dia benar-benar membunuh suaminya dengan tangannya sendiri? Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi dia pasti bisa melakukannya. Sean berdiri perlahan, memegang pinggang Nora dengan satu tangan, dan berkata sambil tersenyum. Sean bisa merasakan tubuh Nora gemetar saat ini, dan kemudian dia mendengar Nora berbisik. Sean, sekalipun kamu tidak menginginkanku suatu hari nanti, aku tidak akan sanggup melakukan apapun untuk menyakitimu. Berhentilah berhalusinasi, jangankan kamu bisa menyakitiku apa tidak, bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Sean berbisik dengan senyum di telinganya, dan senyuman perlahan muncul di wajah Nora. Mengalihkan fokus, sementara Santa, yang meninggalkan Villa Sean, langsung kembali ke keluarga Zimmerman. Nona? Kenapa Anda pulang? Melihat Santa, satpam keluarga Zimmerman berseru dan langsung menyambutnya. Santa meliriknya dan berkata dengan nada dingin. Di mana kakakku? Di aula samping. Melihat suasana hati Santa yang buruk, satpam tidak berani mengatakan apa-apa. Santa melangkah ke rumah Zimmerman. Adapun mobil super bernilai miliaran itu ditinggalkan di jalan begitu saja bahkan tanpa mematikan mesin. Kakak!
Sebelum memasuki aula samping, suara tangisan Santa sudah terdengar. Kepala keluarga Zimmerman dan istrinya, yang sedang membicarakan beberapa kejadian masa lalu di aula samping, tertegun sejenak, dan kemudian bangkit satu demi satu. Sebelum mereka berdua bisa mengambil beberapa langkah, Santa sudah melangkah ke aula samping, dan jatuh ke pelukan kepala keluarga Zimmerman tanpa penjelasan apapun. Melihat Santa yang menangis, istri kepala keluarga di samping tidak menunjukkan ekspresi cemburu apapun, tetapi tatapan matanya penuh dengan sakit hati. Namanya Minawat, tetapi dia adalah seorang wanita dari keluarga biasa. Dia bertemu dan jatuh cinta dengan Tuan Zimmerman ketika dia bersekolah, dan mereka telah melalui bertahun-tahun pasang surut bersama. Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Katakan pada kakak, kakak potong dia hidup-hidup. Zaik berkata dengan wajah penuh amarah. Mina juga dengan lembut menepuk punggung Santa dan menghiburnya dengan suara kecil. Santa, kalau ada masalah apapun, katakan saja. Zaik akan membantumu memutuskan. Dawel bajingan itu, aku sudah bercerai dengannya. Dia tidak tahu berterima kasih. Santa menceritakan semua seluk-beluk masalah ini dengan suara gemetar. Wajah Zaik dengan segera menjadi suram dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Bab 2011, satu tamu lagi. Dawel yang luar biasa. Keluarga Zimmerman aku telah memberinya sumber daya untuknya selama bertahun-tahun untuk membantu keluarga Murphy masuk ke dalam keluarga kelas 2. Apa keluargaku pernah berbuat salah kepadanya sedikit pun? Enak saja sekarang, demi seorang wanita, melakukan hal seperti itu. Aku ingin dia mati. Zaik berkata dengan sangat marah. Meskipun dia sudah parubaya, Santa adalah satu-satunya saudara perempuannya. Jadi perasaan di antara mereka tentunya tidak perlu lagi dijelaskan. Sebagai kakak laki-laki, bagaimana mungkin Zaik tetap tenang ketika dia melihat saudara perempuannya ditindas seperti ini? Mina di samping mengerutkan kening, tatapan matanya penuh perhatian. Terbiasa mematuhi kata-kata Zaik, sekalipun dia sangat cemas, dia tidak menyela tanpa izin saat ini. Santa, jangan khawatir, sekalipun dawel binatang itu bersandar pada keluarga Hebel, dia akan mati. Melihat Santa masih terisak-isak, Zaik berbisik. Santa perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara gemetar. Kakak, aku pergi menemui seseorang sebelum pulang. Siapa? Sean, wanita bernama Nora itu adalah tunangannya. Mendengar ini, Zaik mengangkat alisnya dengan sedikit kebingungan di matanya. Tetapi dalam sekejap, dia sudah mengerti apa yang dimaksud saudara perempuannya. Apa kamu akan bekerja sama dengan Sean? Santa mengangguk dan menceritakan seluruh kisah percakapannya dengan Sean, tanpa ada yang disembunyikan. Apa kamu begitu yakin bahwa Sean dapat menghentikan keluarga Hebel? Keluarga Hebel adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Meskipun peringkatnya di paling bawah, keluarga kelas 2 kita tidak dapat dibandingkan dengannya. Sean, pria yang kurang dikenal ini benar-benar punya kekuatan yang begitu besar. Zaik bertanya dengan curiga. 8 keluarga besar di kota Northern selalu unggul di atas, dan bahkan beberapa keluarga kelas 2 teratas tidak pernah menggoyahkan status 8 keluarga besar. Alasan mengapa Zaik berani mengatakan bahwa dia ingin membunuh keluarga Zimmerman tidak lebih dari bertaruh bahwa keluarga Hebel tidak akan membuat langkah sembarangan melawan keluarga Zimmerman karena Dawel. Meskipun adik perempuan Dawel menikah dengan kepala keluarga Hebel, untuk raksasa seperti keluarga Hebel, seseorang dengan nama keluarga berbeda tidaklah sebanding dengan kepentingan keluarga. Kak, apa kamu mempercayai intuisi seorang wanita? Santa bergumam. Mendengar ini, Zaik tertegun sejenak dan melirik Santa dengan terkejut. Dalam kesannya, adiknya tidak pernah menjadi orang yang impulsif. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar, dia tidak akan membuat keputusan sembarangan. Namun, kali ini Zaik melihat ketegasan di mata Santa. Aku tidak percaya semua ini. Tapi, kalau menurutmu Sean bisa melakukannya, maka kakak akan percaya. Zaik menepuk pundak Santa dan berkata sambil tersenyum kecil. Begitu kata-kata ini keluar, air mata Santa yang baru saja berhenti,
jatuh seperti hujan lagi. "Bawa santai istirahat dulu. Aku akan pergi menemui Sean ini." Mina segera mengangguk dan membantu Santa pergi. Sesaat kemudian, sebuah Rolls-Royce keluar dari kompleks keluarga Zimmerman dan dengan cepat melaju menuju Villa Sean. Pada saat ini di villa, Nora sudah kembali ke kamarnya untuk beristirahat, sementara Sean sedang duduk di sofa di aula, perlahan-lahan minum kopi. "Tuan Lane, ini sudah larut. Apa kamu tidak akan beristirahat?" Johan bertanya dengan lembut. Sejak Santa pergi, Sean duduk di sini, seolah menunggu seseorang. Sean menyeruput kopinya dan berkata sambil tersenyum kecil. "Tidak terburu-buru, orangnya seharusnya sudah sampai." "Orang? Siapa yang akan datang ke tempat kita selarut ini?" Hadel mengangkat alisnya dan bertanya. Namun, begitu kata-kata itu terdengar, suara mobil mengerem cepat sudah terdengar dari luar villa. Hadel dan Johan menatap Sean dengan ekspresi terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka Sean memiliki kemampuan prediksi seperti itu. "Apa yang kalian pikirkan? Santa juga punya seorang kakak laki-laki. Karena dia sudah datang untuk menemuiku, bagaimana mungkin kakaknya tidak datang sebagai kepala keluarga Zimmerman?" Sean berkata tanpa daya seolah-olah dia bisa melihat apa yang dipikirkan Hadel. Mendengar ini, keduanya juga menunjukkan ekspresi malu, wajah mereka tersipu. Meskipun kekuatan Sean melampaui mereka, kemampuan nubuat semacam ini terlalu mengejutkan. "Apa Tuan Lane ada di sini? Zack dari keluarga Zimmerman datang berkunjung." Zack berdiri di depan pintu villa dan berkata dengan lantang. Sean perlahan bangkit dan berjalan keluar dari villa. Hadel dan keduanya segera berangkat mengikuti. Melihat seorang pemuda perlahan berjalan keluar dari villa, Zack mengerutkan kening. Dengan penglihatannya, dia tentunya bisa melihat Sean yang luar biasa, dan bahkan dua orang yang mengikuti di belakang Sean seperti pelayan tua jelas bukan karakter sederhana. "Kepala keluarga Zimmerman, aku sudah lama menunggumu." Sean berkata sambil tertawa kecil. Zack mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam. "Tuan Lane tahu bahwa aku akan datang? Wajar saja, tidak banyak orang di kota Northerns yang tidak tahu seberapa baik hubunganmu dengan adikmu, kan?" Sean mengangguk sedikit, lalu melanjutkan. "Sebelum Santa pergi, dia bersumpah padaku bahwa dia akan bertanggung jawab atas masalah ini. Saat itu, aku tahu kamu pasti akan datang kepadaku. Aku hanya tidak tahu apa kepala keluarga Zimmerman ada di sini untuk menguji apa aku bisa menghentikan keluarga Hebel, atau untuk bertemu aku, partner kerja sama ini." Ekspresi Zack terkejut, dan matanya menjadi lebih serius ketika dia menatap Sean. "Sejujurnya, Tuan Lane, sebelum kesini aku memang ingin datang melihat kekuatan apa yang kamu miliki untuk menghentikan keluarga Hebel. Tapi, sekarang aku yakin kamu punya kekuatan seperti itu." Zack mengungkapkan senyum dan berkata. Sean tertawa saat mendengarnya. Tak satu pun dari mereka berbicara. Zack juga berbalik dan kembali ke Rolls-Royce. "Tuan Lane, aku akan menyerang keluarga Murphy besok, berapapun harganya. Aku akan merepotkanmu soal keluarga Hebel. Setelah ini selesai, semuanya akan seperti kata adikku. Aset keluarga Murphy adalah milikmu, dan keluarga Zimmerman aku hanya menginginkan nyawa Dowell." Zack menyalakan mobil, tetapi menurunkan kaca jendela dan berkata dengan suara yang dalam. Sean tersenyum dan mengangguk. "Jangan khawatir, kepala keluarga Zimmerman, tidak ada seorang pun dari keluarga Hebel yang akan muncul sampai Dowell meninggal." "Bagus." Rolls-Royce dengan cepat pergi menjauh. Setelah mobil pergi, Hadel berkata, "Tuan Lane, apa Anda membutuhkan saya dan Yerat untuk pergi ke rumah keluarga Hebel dan menahan mereka?" "Tidak perlu, besok pagi, aku sendiri akan pergi ke kediaman keluarga Hebel." Sean melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, Dowell sedang berpesta di sebuah bar di kota Northerns. Di sampingnya ada 6 wanita seksi, menatapnya dengan mata berbinar. Meskipun Dowell sudah menjadi pria parubaya, dia tetap kaya. Bagaimana mungkin wanita yang bekerja di bar ini tidak memperhatikan kekayaan Dowell?
Bos Dawel, minum lebih banyak. Apa yang ingin dilakukan wanita tua itu? Kamu bisa datang mencari kami setiap hari setelah bercerai. Seorang wanita berkata dengan centil. Bab 2012, Kunjungan. Hahaha, kamu benar. Wanita jalang itu berusia 40-an, dan dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri seperti apa. Dia mengira dirinya masih seperti bunga dan batu giok di masa lalu. Aku kaya, apa salahnya aku mencari wanita di luar? Berani mengatur aku, aneh namanya kalau aku tidak menceraikannya. Dawel tersipu dan berkata sambil tersenyum lebar. Tidak tahu apakah dia minum terlalu banyak, atau karena dia senang perihal Santa di hatinya, wajah Dawel terus dipenuhi dengan senyuman. Tidak ada dari kalian yang boleh pergi malam ini. Minumlah bersamaku. Minumlah dengan senang hati, akan ada banyak hadiah. Tatapan cabul Dawel menyapu beberapa wanita di sampingnya, memandang mereka dengan penuh nafsu. Beberapa wanita itu sama sekali tidak menghindar dari tatapannya. Di era ini di mana siapapun yang punya uang adalah seorang bos besar, siapa yang akan keberatan dengan hal-hal ini? Di keluarga Zimmerman saat ini, Zack segera memanggil semua penanggung jawab keluarga setelah dia pulang. Ada total 8 orang, termasuk 6 pria dan 2 wanita, semuanya berusia sekitar 40 tahun, dan masing-masing dari mereka tampak seperti elite yang cakap. Kepala keluarga, apa terjadi sesuatu? Pria yang memimpin itu mendorong kacamatanya dan bertanya. Mata Jake menyapu 8 orang ini. Sesuatu terjadi, aku ingin kalian segera menggunakan semua koneksi untuk menyerang industri keluarga Murphy segera setelah fajar besok. Ini, Tuan, kalau ini adalah keluarga Murphy di masa lalu, ini akan mudah dilakukan, tetapi kekuatan keluarga Murphy saat ini tidak lemah. Pria berkacamata itu berkata dengan ragu-ragu. Zack meliriknya dan berkata dengan nada dingin. Lakukan saja apa yang aku katakan. Ingat kata-kataku dan lakukan tanpa peduli akibatnya. Dalam waktu 3 hari, aku ingin melihat Dawel bajingan itu bangkrut. Melihatnya seperti ini, mereka berdelapan gemetar, sementara mata Zack menjadi sangat serius. Beberapa dari mereka adalah garis keturunan keluarga Zimmerman, dan beberapa adalah direktur yang disewa oleh keluarga Zimmerman dengan gaji tinggi. Namun, tidak peduli apa identitas mereka, kata-kata Zack adalah dekrit kekaisaran bagi mereka, tidak perlu diragukan lagi, mereka hanya perlu melakukannya. Pergilah! Camkan kata-kataku. Zack melambaikan tangannya dan membiarkan 8 orang itu pergi. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan satu persatu meninggalkan kediaman keluarga Zimmerman. Hanya dalam satu malam, keluarga Zimmerman, keluarga kelas 2 di kota Northerns, mulai beroperasi seperti mesin. Dawel yang malang, yang masih mabuk dan berfoya-foya di bar saat ini, tidak tahu situasi seperti apa yang menunggunya besok. Malam berlalu tanpa kata-kata. Keesokan paginya, Sean bangun pagi seperti biasa, melirik Nora yang masih tidur di sampingnya, dan Sean diam-diam meninggalkan kamar. Setelah mandi sebentar, Sean keluar dari villa. Hadel dan Johan sedang berlatih di halaman villa saat ini. Mereka berdua bertarung dengan serangkaian pukulan, dan bahkan ada semburan suara memecah udara dari waktu ke waktu. Sean berdiri di samping dan menatap mereka berdua dengan tenang, tersenyum dan mengangguk. Setelah menyelesaikan serangkaian pukulan, Hadel dan keduanya melihat Sean berdiri di samping. Tuan Lane. Ya, bukan kebetulan kalian bisa melangkah ke alam Mahaguru. Sean mengangguk sedikit dan berkata sambil tertawa kecil. Dia bangun cukup pagi, tetapi Hadel dan Johan lebih awal darinya. Setiap kali Sean keluar dari villa, dia bisa melihat mereka berdua berlatih keras tanpa lelah di halaman. Tuan Lane terlalu memuji. Kita tahu bahwa kita sudah tua. Kalau kita tidak bekerja keras, kita mungkin tidak dapat melangkah ke alam yang lebih tinggi dalam kehidupan ini. Bagaimanapun, waktu tidak kenal ampun. Justru Tuan Lane, sosok agung seperti Anda yang sungguh luar biasa. Johan berkata sambil menghela napas. Mendengar ini, Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum,
lalu melirik ke samping ke sebuah kamar di lantai 2 villa, dan berkata sambil tersenyum. Aku akan pergi ke keluarga Hebel, dan kalian tinggallah di villa. Kalau Nora bangun, katakan padanya untuk tidak meninggalkan villa hari ini. Hadel langsung mengangguk. Karena keluarga Zimmerman memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Mavi, itu juga berarti kota Northerns akan menjadi kurang damai dalam periode waktu berikutnya. Bagaimanapun, baik keluarga Zimmerman maupun keluarga Mavi adalah keluarga kelas 2 di kota Northerns. Jika kedua keluarga benar-benar berperang mati-matian, mereka pasti akan menggemparkan kota Northerns. Sean meninggalkan villa dengan Veneno dan langsung pergi ke kediaman keluarga Hebel. Saat menuju ke kediaman keluarga Hebel, Sean menelepon Yezi. Halo? Suara malas Yezi terdengar dari telepon. Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya kultivasimu sedikit kendur selama beberapa tahun ini. Aku beri waktu 10 menit untuk bangun dan segera pergi ke kediaman keluarga Hebel, dan panggilkan Skylar untukku. Sepertinya karena mendengar bahwa itu adalah suara Sean, suara Yezi langsung tersadar. Mengerti guru? Aku akan bangun sekarang juga dan memberitahu Skylar. Yezi tidak bertanya lagi. Karena Sean memintanya untuk pergi ke keluarga Hebel saat ini, dia tentunya ada tujuan tersendiri. Karena masih pagi, belum banyak kendaraan di jalan yang seharusnya membuat macet karena jam sibuk pagi hari. Sean dengan cepat tiba di halaman keluarga Hebel, yang berada di sudut kota Northerns. Karena kompleks keluarga Hebel mencakup area yang luas, hanya di lokasi yang relatif terpencil inilah terdapat ruang terbuka yang begitu besar bagi keluarga Hebel untuk membangun villa yang begitu luas. Krak! Sean menghentikan mobil dan turun dari mobil. Kedua penjaga keluarga Hebel segera melangkah maju ketika melihat seseorang datang. Mungkin mereka tahu bahwa Veneno Sean sangat mahal, jadi sikap mereka sangat merendah. Boleh tahu mengapa tuan ini datang ke kediaman keluarga Hebel kami pagi-pagi? Salah satu penjaga bertanya sambil tersenyum. Sean melirik pintu kediaman keluarga Hebel yang tertutup dan berkata sambil tersenyum. Aku di sini untuk mencari Julian, kalian laporlah. Mencari kepala keluarga kami. Boleh tahu Anda adalah? Penjaga itu mengerutkan kening dan terus bertanya. Sean meliriknya. Sean, kalau Julian tidak ingin menemuiku, carilah Tamken. Baik, aku akan pergi sekarang. Penjaga itu tidak berani bertanya lagi. Wajah Sean tenang ketika menyebutkan nama Julian, kepala keluarga Hebel, maupun Tamken, tuan muda keluarga Hebel, identitasnya jelas tidak sederhana. Penjaga lain menemani Sean dengan ekspresi gugup, tidak berani pergi. Setelah beberapa saat, penjaga itu sudah pergi dan kembali, tetapi matanya menatap Sean dengan kurang baik. Tuan lain ini, kepala keluarga kami mengatakan bahwa dia tidak mengenal Anda dan tidak akan menemui Anda. Anda boleh pergi, kata penjaga itu dengan wajah dingin. Penjaga tentu saja dimarahi karena mengganggu mimpi indah tuannya pagi-pagi. Apalagi dia sudah tahu bahwa Sean dan Julian tidak saling mengenal, jadi sikapnya terhadap Sean tentunya tidak akan sama seperti sebelumnya. Kamu tidak memberitahu Tamken? Sean bertanya dengan ringan. Penjaga itu mencibir dan berkata dengan nada dingin. Kepala keluarga kami mengatakan bahwa dia tidak mengenalmu dan menyuruhmu keluar dari sini. Untuk apa repot-repot mencari tuan muda lagi? Belum cukupkah aku dimarahi oleh kepala keluarga pagi-pagi? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Apa kamu benar-benar mengira kamu bisa masuk ke kediaman keluarga Hebel dengan mengendarai mobil sport? Bab 2013, Mengadang Pintu. Bung! Sean terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan meninju dada penjaga itu. Penjaga itu terbang keluar segera setelah suara itu terdengar, dan jatuh ke samping dan pingsan. Lagi pula, hari ini kesini untuk mencari gara-gara, Sean tentunya tidak akan menghormati keluarga Hebel. Seorang penjaga pintu belaka berani berbicara seperti ini, sama saja seperti cari mati. Penjaga lainnya jelas tidak menyangka Sean tiba-tiba menyerang,
wajahnya penuh kengerian. "Serangan musuh!" Sebelum Sean menyerangnya, dia langsung berteriak. Setelah suara itu terdengar, pintu kediaman keluarga Hebel yang tertutup dengan cepat terbuka, dan satu persatu pria kekar berseragam penjaga keluar dengan tongkat di tangan mereka. Sekitar 30 orang dengan cepat mengepung Sean, menatap Sean dengan ekspresi tidak ramah. Pria berpenampilan pemimpin itu berkata dengan ekspresi buruk. "Aku tidak peduli siapa kamu, karena kamu berani datang ke kediaman keluarga Hebel untuk mencari masalah, kamu harus menanggung akibatnya. Benarkah?" Sean melirik sebentar, lalu tertawa kecil dan berkata, "Aku sangat penasaran, bagaimana aku bisa menanggung akibatnya dengan hanya bergantung kepada kalian yang payah ini?" Begitu kata-kata ini keluar, semua penjaga yang hadir tiba-tiba mengubah wajah mereka. Dapat dipilih oleh keluarga Hebel untuk mengawasi dan menjaga rumah, seni bela diri mereka tentunya tidak akan lemah. Apalagi mereka banyak dan merasa kuat. Bagaimana mereka bisa tahan diprovokasi oleh Sean saat ini? "Serang dia untukku! Patahkan kaki dan tangannya dan gantung di lampu jalan di sana! Keluarga Hebel sudah terlalu lama damai, bahkan binatang saja berani datang untuk memprovokasi." Mata pemimpin itu berbinar dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan nada dingin. Kemudian, beberapa orang yang berada di dekat Sean serempak mengayunkan tongkat mereka dan langsung menghampiri Sean. Dalam sekejap, embusan angin tertinggal di telinga. Dihadapkan dengan beberapa tongkat yang diayunkan pada saat bersamaan, Sean mengangkat tangannya dengan tenang. "Bang! Bang! Bang!" Suara tumpul terdengar hampir bersamaan, dan para penjaga dengan tongkat ini terbang keluar seperti karung pasir satu persatu, dan bahkan para penjaga di belakang mereka juga roboh. Siapa sangka kekuatan Sean akan begitu dahsyat, dan penjaga yang tersisa panik sesaat, satu persatu ragu, dan hanya bisa melihat pemimpin untuk meminta bantuan. Pemimpin itu juga memandang Sean dengan ngeri. Kamu adalah seorang ahli bela diri? Kalau tidak..." Sean mengangkat alisnya dan bertanya sambil mencibir. "Keluarga Hebel juga punya ahli bela diri. Sebagai ahli bela diri, kamu berani memprovokasi keluarga Hebel seperti ini. Apa kamu benar-benar tidak takut membuat marah keluarga Hebel?" Pemimpin itu berpura-pura tenang dan berkata. Sean mengabaikannya, tetapi melihat pintu kediaman keluarga Hebel yang terbuka. "Karena semua ada di sini, kenapa tidak keluar? Mungkinkah Maha Guru kamu takut?" Suara tawa Sean tiba-tiba terdengar. Begitu kata-kata ini keluar, pemimpin penjaga juga menunjukkan kegembiraan. Sebagai salah satu dari 8 keluarga besar di kota Northerns, keluarga Hebel tentunya memiliki banyak ahli silat dalam keluarga. Namun, sebagai elite seni bela diri, dia tentunya memiliki ego tersendiri, dan dia tidak akan tinggal di keluarga Hebel sepanjang waktu pada hari kerja. Para ahli silat itu juga bertugas bergiliran. Jika bukan karena keluarga Hebel berkumpul, seringkali keluarga Hebel hanya akan memiliki satu ahli silat yang bertanggung jawab. "Tuan Waho, orang gila ini memprovokasi keluarga Hebel. Tolong Anda ambil tindakan untuk menaklukkan orang gila ini." Pemimpin itu segera berbalik dan berteriak ke arah kediaman keluarga Hebel. Saat kata-kata itu terucap, seorang lelaki tua berjas dengan janggut dan rambut putih perlahan keluar dari kediaman keluarga Hebel dengan tangan di belakang punggung. Meskipun dia terlihat tua, dia berjalan dengan agung, dan posturnya tidak terlihat tua sama sekali. Tuan Wako mengabaikan pemimpin itu, tetapi sepasang mata tuanya menatap Sean, tidak bergeser sedikit pun dari tadi. "Kamu punya kekuatan seperti itu di usia muda, benar-benar menakutkan. Hanya saja aku sangat penasaran. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang menyusahkan keluarga Hebel sendirian?" Tuan Wako memandang Sean dan berkata. Sean menyeringai. "Tentu saja, keberanian aku sendiri. Hehe, generasi muda menakutkan. Generasi muda menakutkan." Tuan Wako tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan. "Pria tua ini dapat memutuskan untuk melepaskanmu satu kali,
Kamu segera pergi sekarang, pria tua ini tidak akan menyerangmu. Bagaimana? Alasan mengapa dia memilih untuk membiarkan Sean pergi juga karena Tuan Wako agak tidak yakin dengan kekuatan Sean. Sebelum melihatnya, Sean sudah mengatakan bahwa dia adalah seorang mahaguru. Hal abnormal seperti itu tentunya membangkitkan kewaspadaan Tuan Wako. Jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk bertarung dengan orang yang kekuatannya tidak diketahui. Hei, kamu agak menarik. Kalau kamu takut, bilang saja. Masih harus berpura-pura murah hati apa tidak lelah? Begini saja. Aku juga akan memberimu kesempatan. Kalau kamu meninggalkan keluarga Hebel sekarang, aku tidak akan mengambil tindakan terhadapmu. Sean menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa kecil. Penampilan Sean yang tak kenal takut membuat Tuan Waho meneguhkan dirinya untuk tidak mengambil tindakan dengan sembarangan. Apa ada yang bisa kita bicarakan? Seseorang di keluarga Hebel menyinggungmu? Tuan Wako bertanya dengan suara yang dalam. Sean menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Berarti kamu ingin mencari masalah dengan keluarga Hebel? Sean mengangguk. Melihatnya seperti ini, wajah Tuan Wako menjadi lebih serius. Orang yang berani datang sendiri untuk mencari masalah dengan keluarga Hebel, jika tidak punya latar belakang, mana ada yang berani mencari mati seperti ini? Mungkin aku bukan lawanmu, tapi bukan hanya aku yang berada di keluarga Hebel. Ada 16 ahli sila di keluarga Hebel. Dengan kekuatanku, aku hanya bisa menempati peringkat ke-10. Adapun sebelum aku, banyak dari mereka adalah mahaguru hebat. Kalau tidak ada kebencian yang mendalam, bisakah masalah ini selesai? Tuan Waho membujuk Sean dengan tulus. Jika bukan karena para praktisi dari keluarga Hebel ini tidak ada di sini, bagaimana mungkin Tuan Wako bisa berbicara begitu banyak omong kosong kepada Sean? Tapi, mereka tidak ada di kediaman keluarga Hebel sekarang, kan? Sean tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, langsung menusuk pikiran Tuan Wako. Mendengar ini, wajah Tuan Wako tiba-tiba berubah. Namun belum sempat ia berbicara lagi, sebuah Lamborghini berwarna biru langit melaju dengan cepat dari kejauhan. Dengan bentuknya yang begitu eksentrik, bahkan orang yang tidak mengerti mobil bisa langsung yakin bahwa mobil ini pasti sangat mahal. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada mobil. Sean hanya meliriknya, dan ketika dia melihat Skylar duduk di dalam mobil, Sean berhenti memperhatikan. Skylar memarkir mobil di samping Veneno Sean, lalu keluar dari mobil dengan santai, menguap dan berkata, Tuan Lane, mengapa kamu memanggilku ke kediaman keluarga Hebel pagi-pagi begini? Mungkinkah kamu ingin memukul Tamkin? Pada akhirnya, Skylar berubah dari penampilan mengantuk sebelumnya, dan menjadi bersemangat. Apa yang kalian lakukan dengan mengepung Tuan Lane? Sebelum Sean bisa menjawab, Skylar sudah berteriak pada Tuan Wako dan yang lainnya. Tuan Wako tentunya mengenal Skylar, tuan muda dari keluarga Carl. Pada saat ini, melihat bahwa Skylar memiliki sikap seperti itu terhadap Sean, dia tidak berani menyerang Sean lagi.